warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Suryani, CGP Angkatan 11 Kabupaten Muara Enim. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praobservasi kepada salah satu guru di SMP Negeri 1 Gelombang, yaitu Ibu Rizka Sukawati MPD yang mengampu mapel Bahasa Indonesia. Selamat siang Ibu Rizka. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik Bu Rizka, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan kegiatan praobservasi, di mana nanti Bu Rizka akan melakukan observasi di kelas. Jadi sebelumnya saya akan menyampaikan dulu kenapa kita melakukan praobservasi. Yang jelas tujuan praobservasi ini yaitu untuk melakukan persiapan di awal ya, persiapan awal untuk kegiatan supervisi akademik kita. Ya. Nah, nanti setelah praobservasi Bu pada kesempatan kali ini ya, di mana tujuan praobservasi itu untuk melakukan persiapan awal sebelum Bu Rizka mengajar di kelas, dan kemudian tujuan observasi ini juga untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran Bu Rizka di kelas. Ya, baik. Kita langsung saja Bu Rizka ya. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan sehubungan dengan kegiatan Bu Rizka observasi di kelas. Ya, praobservasi ya. Iya, praobservasi. Ini kegiatan praobservasi Bu Rizka. Kegiatan nanti hari apa nih Bu Rizka mau kegiatan ini observasinya di kelas? Ya, rencananya saya mau mengambil di kelas 98, yaitu di hari Rabu, Bu. Rabu ya? Ya, jika Ibu berkenan dan bisa meluangkan waktunya di hari Rabu. Oke. Ya. Itu jam berapa Bu Rizka? Dari jam pertama sampai jam kedua, 2 JP ya. 2 JP. Jadi Ya. kita mulai jam 7.30 sampai jam 8.50. Iya, benar sekali. Ini tujuan pembelajaran yang ingin Rizka capai di kelas ini bagaimana itu? Iya, kebetulan untuk di pertemuan selanjutnya itu pada materi teks prosedur ya Bu. Teks prosedur itu ada 3 tujuan yang ingin dicapai. Yang pertama itu siswa dapat menjelaskan cara membuat teks prosedur dengan tepat. Yang kedua, siswa dapat mengeksplorasi penggunaan kosakata yang digunakan. Dan endingnya di terakhir itu siswa diharapkan mampu membuat poster. Jadi setelah mereka paham dengan materi teks prosedur, lalu mereka bisa membuat poster seperti itu. Berarti tujuan yang ingin dicapai berarti ada 3 ya? Iya, ada 3. Yang pertama, siswa nanti menjelaskan ya, mampu menjelaskan Iya. proses membuat teks prosedur dengan Iya, tepat. benar. Yang kedua, siswa mampu mengeksplorasi arti dan penggunaan kosakata dalam teks secara tepat. Iya. Dan yang ketiga, endingnya siswa nanti mampu membuat poster ya. Iya, benar sekali. Dimana di poster itu nanti gambarnya menarik dan teks yang digunakan tepat gitu ya. Iya, betul. Oke. Selanjutnya, area pengembangan yang ingin hendak Ibu capai itu apa Bu? Karena ini ada 3 tujuan pembelajaran, tentunya ada 3 juga. Yang pertama yaitu melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif ya Bu. Jadi diskusinya nanti berjalan yang lancar seperti itu. Yang kedua, melakukan strategi pengelompokan untuk mengaktifkan keterlibatan peserta didik. Jadi peserta didiknya itu mampu bekerja sama seperti itu. Yang ketiga, membuat dan mengingat aturan kesepakatan kelas, karena di awal pembelajaran itu tentunya kami sudah membuat kesepakatan kelas bersama guru dan siswa, dan itu harus diingatkan kembali supaya suasana kelasnya juga terjalin dengan baik seperti itu. Berarti kesepakatan kelasnya memang sudah dibuat ya? Iya, sudah dibuat. Berarti anak-anak sudah tahu nih apa saja kesepakatan kelasnya ya? Tentu. Oke. Selanjutnya Bu Rizka, Iya. dari tujuan yang area pengembangan tadi juga, strategi apa nih yang sudah dipersiapkan untuk di kelas nanti? Karena ini materinya saya menggunakan diskusi, jadi saya melakukan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi Bu. Oke, Iya. dalam pembelajaran berdiferensiasi itu apa saja nih yang dikembangkan di situ? Iya, ada 3 ya. Yang pertama itu ada proses, yang kedua konten, dan yang ketiga produk. Nah, dari ketiga itu ketiga-tiganya juga Bu. Oh, jadi dipakai 3-3-nya ya? Iya, Di situ karena- anak tadi menghasilkan produk ya? Iya, karena endingnya itu poster, otomatis poster itu saya anggap sebagai bentuk produk. Oke, baik. Iya. Ada lagi Bu Rizka strateginya? Tentunya saya membuat dan menyusun
tahu contoh poster yang baik itu seperti apa. Nah, selain itu juga saya menggunakan LKPD dan menggunakan media handphone atau gawai. Jadi siswa membuat posternya itu menggunakan aplikasi Canva. Iya. Nanti di situ poster itu apakah hanya sampai di situ atau langsung dikumpul dipresentasikan atau gimana? Oh iya, jadi siswa berdiskusi dan langsung mengaplikasikan cara membuat poster itu, langsung membuat poster. Nah, saya menentukan tema ya Bu, menentukan tema atau mereka bisa juga pilih sendiri. Setelah posternya jadi, lalu siswa mempresentasikan. Jadi dari poster yang mereka buat itu langsung dikirim, boleh ke grup atau ke email saya, lalu saya tampilkan hasil kerja mereka melalui infocus dan mereka secara bergantian kelompok itu untuk mempresentasikan hasil poster yang sudah jadi. Oke, jadi strategi yang sudah dipersiapkan sepertinya sudah matang sekali ya Bu Rizka ya. Ya sepertinya Bu, cuma tidak tahu kalau kondisi di dalam pas waktu observasinya belum tahu apakah kondusif atau tidak. Semoga saja kondusif ya. Baik Bu Rizka, sehubungan dengan area pengembangan tadi ya, yang pertama kan melakukan komunikasi yang positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif. Nah, di sini Bu Rizka sesuai dengan yang apa yang Ibu kembangkan nanti, saya hanya perlu mengingatkan Bu ya. Dalam hal melakukan komunikasi positif itu ada hal-hal yang dianjurkan atau perlu dilakukan dan ada hal-hal yang perlu dihindari. Tandanya ada sesuatu yang tidak boleh kita lakukan ke peserta didik. Yang pertama, ketika guru melakukan komunikasi yang positif untuk membangun suasana kelas, Bu Rizka dilarang nih atau menghindari hal-hal. Yang pertama, guru memanggil murid dengan sebutan merendahkan. Itu perlu diingat ya Bu Rizka. Selanjutnya, guru menceritakan keluhan. Berarti kita sebagai pendidik tidak boleh nih menceritakan keluhan kita, permasalahan kita, termasuk permasalahan sekolah. Selanjutnya, guru langsung mengajar tanpa mengkoordinasikan atau mengkondisikan suasana kelas. Nah, itu hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Kemudian dalam melakukan strategi pengelompokan untuk mengaktifkan keterlibatan peserta didik, yang dihindari guru mengabaikan dinamika yang terjadi dalam satu kelompok. Berarti Bu Rizka itu tidak boleh dilarang fokus pada satu kelompok. Berarti setiap kelompok Bu Rizka harus betul-betul berbagi ke tiap kelompok. Selanjutnya, guru melakukan pengelompokan yang sama secara terus-menerus. Ya. Lalu selanjutnya, guru membiarkan murid berinteraksi dengan teman di dalam kelas. Ya, berarti sebagai pendidik, sebagai guru kita betul-betul memfasilitasi terjadinya kelompok. Lalu satu lagi area pengembangan yang ketiga, membuat dan mengingatkan aturan atau kesepakatan kelas. Hal yang dihindari, guru tidak menyebutkan atau kesepakatan kelas tadi ya. Jadi kita mesti ingat nih, jangan sampai kita lupa tuh mengingatkan kesepakatan kelas tadi. Kemudian guru melanggar kesepakatan kelas tanpa mengakuinya. Ya. Nah, dulu yang ketiga, guru menetapkan aturan kelas tanpa mendiskusikannya terlebih dahulu ke murid. Jadi hal-hal yang saya sebutkan tadi sebagai bahan untuk Bu Rizka di kelas, jangan sampai hal-hal itu dilupakan. Ya, oke. Mungkin Bu Rizka nanti setelah kegiatan praobservasi, nanti kita ketemu lagi nih ya untuk pasca observasinya, bagaimana kegiatan observasi nanti. Ya. Evaluasi Bu ya? Ya, evaluasi. Jadi nanti pas tanggal berapa Bu Rizka maju? Minggu depan ya? Iya, minggu depan. Oke, nanti minggu depan pas jam Bu Rizka nanti kita ketemu di kelas. Oke. Ada hal yang lain Bu Rizka mungkin? Tidak ada? Sepertinya sudah cukup jelas ya? Iya. Oke. Sukses Bu Rizka, semoga observasinya berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Iya, terima kasih Bu. Terima kasih Bu Rizka ya. Sama-sama. Demikianlah kegiatan praobservasi saya pada hari ini bersama Ibu Rizka Sukawati MPD, dan kita ketemu lagi nanti pas kegiatan praobservasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Rizky Rahmat, Nur Syahyanti, Piana, Hadir Bu. Galang, Jeruk. Jovita, Hanza, Lutfia, mana Lutfia? Ini Bu. Oh iya, Melanie, Albar, Nizam, Nadine, Nurul, Rafael, Ramadan, Reva, Cinta, Ian, Rizky, Wahyu, Puri, ya masuk semua ya? Iya. Sudah siap belajar belum? Wahyu kenapa nggak semangat? Kok nggak jawab? Kadang semalam. Sudah siap belajar? Iya. Atau mau pemanasan dulu? Udah, berdiri dulu, berdiri. Siapa yang mau nemenin ibu ke depan?
Melanjutkan materi selanjutnya yaitu membuat atau menggunakan teks prosedur. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, coba baca apa? Tujuan pembelajaran 1. Peserta didik dapat menjelaskan proses membuat teks prosedur dengan tepat. 2. Peserta didik mampu mengeksplorasi arti dan penggunaan kosakata dalam teks dengan tepat. 3. Peserta didik dapat membuat poster dengan gambar yang menarik dan teks yang tepat. Ya, jadi hari ini tujuannya pada di bagian terakhir itu kita membuat poster, tapi posternya berdasarkan teks prosedur. Gitu ya. Nih, masak apa nih? Siapa yang tadi sarapannya makan mie? Ayo ngaku. Tiana, siapa lagi? Amira, Abdi, makan mie. Ya, coba. Yang pertama ini ada langkah-langkahnya nih. Coba Nira baca yang pertama apa? Coba rebus sayuran terlebih dahulu. Itu yang pertama. Yang kedua, nih, lawan mata, simpan di bangku warna merah ya. Yang ketiga, masukkan di air mendidih. Ya, yang keempat, ya, masukkan bumbu. Pakai bumbu nggak? Dan air yang baru. Yang keenam, jangan dimakan minyak tapi dikasih ke kucing. Yang ketujuh, lalu makan rebusan sayur yang ada di mangkok warna merah. Jadi yang benar yang mana? Tadi makan sayurnya atau makan telurnya atau makan minyak ya? Dua-duanya. Jadi yang sehat itu sebenarnya sarapannya makan sayur. Ya, tapi nggak apa-apa. Biar Tiana sama gendong. Nih, ingat nggak kelas 7 kita pernah belajar teks prosedur, artinya sekarang kita hanya melanjutkan ya. Nah, berkaitan dengan teks cerpen. Siapa yang masih ingat teks cerpen? Ya boleh. Dania. Cerpen adalah cerita karangan pendek. Bener nggak? Ade, bener nggak Ade? Bener nggak yang disebutkan Dania? Iya. Iya. Bener ya? Nih, apa sih fungsi teks prosedur? Ada yang tahu? Apin. Apa Pin? Fungsi dari teks prosedur. Galang bantu. Ayo. Siapa yang bisa bantu Apin? Ya, Dania lagi boleh. Teks prosedur digunakan sebagai petunjuk agar seseorang dapat melakukan sesuatu pekerjaan secara tepat dan Iya, berarti ada langkah-langkahnya ya. Misalnya nih, kalian mau pergi sekolah, bangun tidur apakah langsung pergi sekolah? Ngapain dulu? Mandi. Udah mandi? Pakai baju. Langsung makan? Udah mandi langsung makan? Iya, pakai baju. Sudah pakai baju? Nggak ngaca-ngaca dulu di ini? Sisir dulu, pakai minyak rambut? Iya lah Bu. Ya pasti ya, biar ganteng. Ya pasti ada urutan atau langkah-langkahnya. Secara tidak sadar sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari itu kita sudah menggunakan teks prosedur. Benar tidak? Misalnya masak mie atau sebungkus itu langsung dicemplungkan. Tidak kan? Rebus air dulu. Nunggu mendidih atau tidak? Mendidih baru dimasukkan. Bumbunya dimasukkan ke dalam air atau ditiriskan di piring? Ya itu salah
contoh. Jadi katanya bisa berdasarkan teks cerpen. Nah ini Ibu ada teks cerpen, ada 2 cerpen. Kita bagi saja ya. Ini untuk kelompok 1. Ini Ibu ada contoh kasus narkoba. Siapa yang tahu narkoba? Tahu? Bisa? Kita main ini. Itu baru bibi. Kamera merah. Kamera. Ya, merah. Boleh di bibi. Ini cerpen ya sama. Ini apa isolasi? Itu sebagai contoh, coba dibaca dulu, dipahami dulu. Dibaca dulu. Ibu kasih waktu dibaca. Ini contohnya nih, ini yang dibagikan. Ini poster. Ya, ini bahaya narkoba bagi remaja yang saat ini generasi Indonesia anti. Ini tadi contoh masak mie, boleh. Tadi cerpen, cerpennya ada jus, membuat jus jambu. Ada cara-caranya. Yang pertama apa? Potong buah jambu biji ukuran sedang. Ya, jadi jambu biji itu dipotong-potong, tidak harus bulat-bulat, langsung dicemplungkan ya. Selanjutnya apa? Masukkan potongan jambu biji. Ada lagi yang mau membantu menjawab bagaimana cara seseorang supaya berhenti kecanduan rokok ya? Kan dan yang bertanya, bukan dan dia yang jawab. Ayo, bagaimana caranya supaya bisa berhenti kecanduan rokok yang pertama? Ada yang bisa deh. Biar berhenti merokok. Nggak tahu. Makan permen rokok. Ada yang lain? Ada bocor. Harus niat dari diri sendiri. Baiklah, itu saja presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat untuk kelompok piano. Dibaca aja nggak apa-apa dibaca. Kalau kawannya yang maju ya kelompok kalian jangan heboh-heboh ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami ingin mempresentasikan tugas perjalanan
menyelesaikan konflik dalam hubungan isolasi sosial dan kehilangan kekeluargaan. Saudara-saudara kami, apakah ada yang ingin bertanya? Silakan bertanya. Pertanyaannya tak lama taruhannya jauh di dalam. Untuk menghindari penyalahgunaan narkoba ada beberapa media yang disarankan sebagai dari rasa penasaran dan mencoba, namun kita bisa urus memakai narkoba untuk kesehatan fisik dan mental. Bukan kegiatan seperti olahraga atau bergabung di organisasi tertentu. Menghindari pergaulan malam. Nanti kita melakukan penilaian untuk setiap posternya di akhir ya. Nanti semua harus kita nilai ya. Jangan ditutup gambarnya geser. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 6 orang. Perkenalkan nama saya Dava Alfat Octavian sebagai moderator. Perkenalkan nama saya Denger Waladi. Perkenalkan nama saya Dwi. Perkenalkan nama saya Krisnawati. Perkenalkan saya Dwi Setiawan. Di sini kami akan mempresentasikan poster kami yang berisi tentang proses pengiriman. Bagian 1 akan dijelaskan oleh Denger Waladi. 1. Pengemasan barang. Pesanan yang masuk siap untuk proses pengemasan. Bagian kedua akan dibacakan oleh Dwi. Tujuannya antara kerjasama mengirim barang dikirim ke jasa pengiriman. Bagian ketiga akan dibacakan oleh Trisky. Bagian keempat akan dibacakan oleh Wahyu. Bagian kelima akan dibacakan oleh Rahmat. Selesai. Baiklah, itu saja dari presentasi kami. Adakah yang ingin memberi saran, masukan atau kritik untuk kelompok kami? Siapa yang mau tanya boleh? Tangga? Liza? Jangan dipendam Liza. Boleh. Boleh komentar misalnya nih ini kalau dilihat dari gambar ini yang mana yang nomor 1? Ada nomornya tidak? Bingung tidak kalian? Mulai dari sini atau mulai dari sini? Boleh. Boleh nanya? Tanya lagi. Ada bertanya? Amira ya? Ya boleh Amira. Siapa yang mau nanya? Ayo. Gak apa-apa.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba perhatikan. Dari ketiga kelompok yang maju tadi semuanya sudah bagus ya, dari komposisi gambar, warna itu sudah bagus. Akan tetapi akan lebih baik jika ini diberi nomor atau angka. Jadi yang bacanya bisa tahu, oh urutan yang pertama yang mana. Bisa ya? Yaitu untuk perbaikan ke depannya, untuk revisi. Jadi nanti di aplikasi Canva-nya diperbaiki lalu dikirim lagi di WA Ibu secara pribadi ya. Ya. Untuk semuanya sebelum kita menutup pembelajaran ini, adakah yang bisa menyimpulkan mengenai pembelajaran next prosedur pada hari ini? Siapa yang bisa? Siapa? Boleh? Kesimpulannya adalah dengan mempelajari kegiatan dengan mudah. Ya benar ya, tepuk tangan ke depan. Ada yang lain? Tidak ada? Tapi ya semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua dan kalian bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, bisa membuat poster. Apabila ada kegiatan kalian bisa memanfaatkan media sosial seperti aplikasi Canva. Materi selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai jurnal membaca. Jadi kita membuat sinopsis, membuat isi cerita, ringkasan cerita dari buku yang kita baca ya. Ya. Ya, Ibu ya. Ya, aku akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya ini ya, kalian tentukan dulu judulnya. Boleh ambil dari judul cerpen. Nanti di bawahnya ini buat siapa misalnya sejumlah kelompok ya sampai kalau sudah nanti kita bahas bersama. Bisa sudah langsung pakai belajar ID ya biar gratis dan mana dong? Pegang bentar. Apa? Iya, bentar. Mana siapa tuh? Nah ini kasih foto kalian boleh? Pakai belajar ID aja. Atau boleh ambil cerpen yang di buku yang ada kemarin apa memberi makan sapi boleh. Kalau di buku itu ada halaman 34 ya contohnya. Sama 31 boleh. Nanti di tempelnya cari gambar sapi, cari gambar ember. Judulnya bikin memberi makan sapi dan
Boleh misalnya cara membuat nasi goreng boleh. Oke, ini saya buat. Cara Di posternya mau ditambah foto kalian boleh. Ya pakai akun belajar ID. Ayo aku belajar budak teman. Siapa yang ingat akun belajar ID ya? Gue ingat. Ya itu penting juga. Ini biasa giliran cepat. Ada belajar ID tulisannya. Pakai email biasa. Kalau mau bikinnya ini, siapa yang mau tanya? Itu sama saja ya. Lagi tau dong kalau dibunuh ambil dari Yang penting kita istirahat. Ini cara masak. Jadi
Berangkat lah. Ya, inilah hasil poster dari kelompok 2. Sekarang kelompok 2 akan mempresentasikan hasil karya buatan mereka. Kepada kelompok 2, siapa moderatornya? Ya, silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Fiana Trianti sebagai moderator. Saya Atifa Maria. Saya anak. Di sini akan menjelaskan poster tentang jauhi rokok. Yang pertama akan dibaca oleh Lydia. Satu, merusak kesehatan. Rokok mengandung banyak bahan kimia berbahaya yang dapat menyebabkan berbagai penyakit. Dua, menyebabkan kecanduan. Bahan di dalam rokok bersifat adiktif dan dapat membuat Anda sulit untuk berhenti merokok. Tiga, membahayakan orang lain. Asap rokok juga berbahaya bagi orang-orang di sekitar Anda, terutama anak-anak dan ibu hamil. Mas Kanto, rokok adalah kebiasaan yang mahal dan dapat menghabiskan banyak uang Anda. Nah, jadi kami memberikan kesempatan untuk teman-teman untuk bertanya kepada kami. Adakah yang mau bertanya? Ada yang mau tanya? Kelompok 2. Aku. Daniel. Seorang sudah bercanda. Ada lagi yang mau membantu menjawab bagaimana cara seseorang supaya berhenti kecanduan rokok ya? Kan dan yang bertanya, bukan dan dia yang jawab. Ayo, bagaimana caranya supaya bisa berhenti kecanduan rokok yang pertama? Ada yang bisa deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Desi Suryani, CGP Angkatan 11 Kabupaten Mangrening. Bersama saya ada Ibu Rizka Sukawati MPD, guru yang mengampun mapel bahasa Indonesia, dan alhamdulillah pada kesempatan ini ada Ibu Sally Febrianti yang selaku pengajar praktik yang telah membersamai kami. Langsung Ibu Rizka, apa kabarnya? Alhamdulillah. Bu Sally, alhamdulillah sehat Bu Sally ya? Oke. Baik, Bu Rizka, pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan kegiatan percakapan pasca observasi ya Bu Rizka, di mana yang sebelumnya kita telah melakukan kegiatan pra-observasi dan juga observasi di kelas. Nah, pas kegiatan sebelum itu kita melakukan kegiatan pra-observasi, bagaimana tujuan, kemudian area pengembangan, dan apa yang akan Bu Rizka lakukan di kelas. Oke, kali ini kita akan melakukan kegiatan pasca observasi. Saya mau tanya dulu bagaimana perasaan Bu Rizka setelah observasi. Ya, alhamdulillah observasinya telah berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala. Menyenangkan, ada perasaan
kenapa lega Bu? Emang sebelumnya deg-degan ya? Karena melalui direkam mungkin Bu ya, karena Direkam, ya. direkam ya, dan diawasin langsung oleh Bu Desi yang pengalamannya lebih banyak dari saya seperti itu. Ya jelas awalnya deg-degan, tapi setelah diobservasi lega ya? Iya. Oke baik Bu Rizka. Selama observasi ini apa yang sudah Bu Rizka lakukan? Iya, yang sudah saya lakukan sesuai dengan tujuan pembelajaran ya Bu. Jadi siswa itu melakukan pendekatan berdiferensiasi dan saya juga menggunakan model PJBL. Jadi teks prosedur yang saya materi pada saat itu siswa mampu menulis teks prosedur menggunakan bantuan aplikasi atau media Canva. Jadi membuat kelompok, lalu siswa membuat poster menggunakan aplikasi. PJBL ya, dengan menggunakan aplikasi Canva ya. Bantuan aplikasi HP. Oke, lalu selanjutnya Bu Rizka, ada kendala tidak selama pelaksanaan? Ada Bu. Ada. Kendalanya itu mungkin karena kita ini di desa mati lampu, ketika mati lampu itu hilang sinyal. Ya sempat ya kemarin Iya. mati lampu ya. Mati lampu, lalu juga selain itu karena saya observasinya di kelas itu kita belum ada proyektor yang memang tertanam di sana, jadi harus membawa yang dari lab komputer dipindahkan ke sana. Lalu kabel panjang juga kita harus membawa. Oke. Jadi selama observasi menurut Bu Rizka semuanya berjalan dengan baik ya. Bu Rizka sudah melakukan PJBL, kemudian menggunakan aplikasi Canva untuk membuat teks prosedur itu ya sebagai media ya. Kemudian di situ Bu Rizka selain kendala yang masalah mati lampu tadi, ada tidak kendala-kendala lain? Mungkin dari siswanya ya Bu, karena siswa itu karena bentuknya kelompok, jadi mereka cenderung saling mengandalkan. Ya, karena satu kelompok itu terdiri dari 5 siswa dan yang membawa HP cuma 2, jadi dia saling mengandalkan. Jadi saya sebagai guru itu mengawasi dan melihat langsung, mendekati siswa yang berdiskusi, saya memastikan tugas mereka masing-masing, apakah pembagian tugas yang sudah benar atau kerja kelompoknya berjalan dengan baik seperti itu. Jadi selebihnya itu tidak ada kendala lain ya? Tidak ada ya, sewajarnya. Iya, anak-anak gimana selama itu menurut Bu Rizka? Menyenangkan ya? karena mereka lebih tertarik dan senang karena menggunakan HP. Menggunakan HP nya Dibanding mereka membuat poster dengan kertas yang saya bagikan, mereka lebih cepat juga Bu. teknologi ya. Iya, jadi memanfaatkan teknologi. Kemudian untuk rencana tindak lanjut Bu Rizka nih sehubungan dengan yang kendala tadi, rencananya apa nih? Upaya yang mau Rizka lakukan? Mungkin ada berbagai alternatif ya Bu. Kalau seandainya mati lampu, saya harus menyediakan media apa seperti itu. Jadi tidak walaupun tujuan pembelajarannya itu menggunakan aplikasi, cuma kita juga harus ada plan B seperti itu. Jadi persiapannya ya? alternatif lain. Kalau seandainya mati lampunya lama dan hilang sinyal, otomatis tidak menggunakan HP, tidak bisa melanjutkan kegiatan gitu. Jadi harus ada plan B. Berarti ada alternatif lain yang bisa memang untuk kegiatan manual ya? Iya. Oke. Baik Bu Rizka, dari apa yang telah disampaikan Bu Rizka dan reaksi Bu Rizka tadi, ini untuk hasil pengamatan saya ya, mulai dari Bu Rizka observasi, ketika pas observasi Bu Rizka menyampaikan akan melakukan pembelajaran diferensiasi, kemudian PJBL, kemudian anak-anak itu akan melakukan diskusi. Bu Rizka memfasilitasinya sampai ketika anak-anak mempresentasikannya untuk sehubungan dengan materi teks prosedur tadi ya. Kemudian tujuan yang telah disampaikan Bu Rizka sudah ada nih ya, apa yang Bu Rizka sampaikan selama observasi. Kemudian selama pelaksanaan itu saya lihat apa yang telah Bu Rizka lakukan semuanya cukup ada ya Bu Rizka, mulai memfasilitasi diskusi, anak-anak mempresentasikan, kemudian Bu Rizka pas ketika menyampaikan observasi ada menggunakan PPT, Bu Rizka juga menggunakan PPT, kemudian Bu
Bu Rizka juga ada menggunakan LKPD, ya. Lalu selanjutnya kita nih indikator yang dicapai yang kita pilih ya, Bu Rizka kan di situ ada menyampaikan keteraturan suasana kelas nih, ya, keteraturan suasana kelas. Kemudian Bu Rizka memilih 3 hal ya, 3 hal perilaku di mana guru melakukan komunikasi positif untuk mengembangkan suasana yang kelas kondusif. Saya di situ lihat Bu Rizka sudah melakukan kelas yang kondusif ya, sudah bagus. Anak-anak sudah dipanggil menyebutkan namanya masing-masing. Kemudian Bu Rizka mencairkan suasana di situ. Bu Rizka sudah melakukan ice breaking ya, sudah melakukan ice breaking. Kemudian Bu Rizka juga pengelompokan untuk pelibatan peserta didiknya sudah ada. Kemudian juga anak-anak sudah dibagi nih ketika maju ke depan ya. Ada yang sebagai moderator, ada yang menyampaikan materi, ada juga sebagai yang menarik kesimpulan. Lalu untuk yang ketiganya, guru membuat mengingatkan kesepakatan kelas. Nah di poin ini Bu Rizka sepertinya ada yang ketinggalan kemarin itu ya. Pas ketika kesepakatan kelas itu sudah dibuat kan Bu Rizka ya? Iya, sebenarnya di awal semester itu Iya. sudah membuat kelas apa saja yang kita harus lakukan ketika proses pembelajaran berlangsung. Saya lupa mengingat. Iya, kemarin pas saya lihat di sini indikator yang itu kayaknya Bu Rizka kelupaan ya mengingatkan kembali kesepakatan kelas yang telah dibuat. Cuman untuk selebihnya Bu Rizka sudah bagus tuh ya, sesuai dengan apa yang Bu Rizka rencanakan di awal. Mudah-mudahan Bu Rizka selanjutnya untuk rencana tindak lanjut Bu Rizka nih. Tadi kan ada yang lupa poin yang kesepakatan kelas ya. Rencana kedepannya nih gimana nih supaya hal yang tadi bisa tertutupin, bisa ada Iya, kalau menurut saya seharusnya di PowerPoint yang saya buat itu ketika pembuka sebelum masuk ke sesi itu saya mengingatkan kembali. Jadi ada poinnya aja mungkin keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Saya tidak lupa. supaya tidak lupa ya. Jadi di PPT-nya itu kesepakatan kelasnya dibuat ya. Iya. Sebagai mengingatkan Ya hanya poin ini saja. poinnya saja. Terima kasih Bu Rizka. Selebihnya sudah bagus Bu Rizka. Mudah-mudahan nanti untuk kedepannya kegiatan observasinya Bu Rizka bisa berjalan dengan baik lagi nih Bu Rizka ya. Oke. Untuk kali ini Bu Rizka mungkin cukup ya Bu Rizka kegiatan ini pas observasi kita ya. Terima kasih Bu Rizka. Oke, sama-sama Bu Rizka. Ya.